Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang terhormat, dosen pengampu pengantar administrasi bisnis, Bapak Dr. Asep Miftahudin. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan pengaruh sistem politik dan sistem ekonomi Pancasila terhadap administrasi bisnis di Indonesia. Saya Raka Febrian Andika dan teman-teman saya ada Aida Salma Khairiyah, Raden Sahada Nuraini Kusuma, Mariska Nuranisa, dan Muhammad Revaldi Putra Chandra Setia. Langsung saja ke presentasinya Bapak. Silakan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kegiatan administrasi memang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sudah dilakukan dari zaman Mesopotamia hingga sekarang. Administrasi ada karena timbulnya perkembangan dari masyarakat juga. Pengertian administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, kegiatan administrasi yang sudah paling sering diperbincangkan adalah administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan hingga pada penyampaian barang atau jasa tersebut kepada pelanggan dengan memperoleh dan memberikan keuntungan secara seimbang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Selain itu, politik juga berkaitan dengan administrasi bisnis, karena keduanya harus saling berkaitan agar suatu negara bisa berhubungan langsung dengan aktivitas yang menyangkut upaya mensejahterakan rakyat. Selain mensejahterakan rakyat, bisnis dalam politik juga diperlukan untuk pendanaan pemilu dan parpol di Indonesia. Selain politik, ekonomi Pancasila juga ada kaitannya dengan administrasi bisnis di Indonesia. Lalu selanjutnya, apa pengaruh sistem politik terhadap administrasi bisnis di Indonesia? Keterkaitan politik dengan administrasi bisnis adalah selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bisnis juga memiliki kajian tersendiri yang berkaitan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Sementara itu, politik bertujuan untuk mengatur negara yang di mana politik tersebut juga berkaitan dengan bisnis, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Para pebisnis di Indonesia seringkali membutuhkan yang namanya politikus untuk mendapatkan izin mengenai ekspor-impor yang dilakukan di Indonesia. Para politikus juga membutuhkan peran para pebisnis dalam menjalankan politik. Para politikus ini membutuhkan dana dari para pebisnis dalam melakukan aktivitas pemilihan partai politik dan lain sebagainya yang membutuhkan dana di dalam kegiatannya. Jadi pada intinya, bisnis dan politik itu sama-sama berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada apa pengaruh sistem ekonomi politik terhadap administrasi bisnis di Indonesia? Pengaruh politik terhadap administrasi bisnis pada era Orde Baru. Awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu, pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri. Akibatnya, pemerintah menjadi dominan dalam perekonomian, pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini menimbulkan konsekuensi, yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain, pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapis ekonomi politik utama, yaitu bikorat politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah. Mulai berkembangnya KKN, semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi, serta politik kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Krisis ekonomi memang menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hal kemajuan ekonomi secara internal telah menghasilkan perlunya reformasi. Hal
Hasil kemajuan ekonomi secara internal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik. Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang. Lalu ada pengaruh sistem politik terhadap administrasi bisnis pada masa reformasi. Pada masa ini, tuntutan dari berbagai kalangan untuk menjalankan sistem demokrasi menjadi agenda pertama yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi dan hubungan antara warga negara dan negara. Tetapi setelah reformasi, peran Bulog diredefinisi sehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadap terjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, sehingga yang terkena dampak atau pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin menderita untuk mendapatkan kebutuhan pangan mereka. Tentunya kondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis. Sulit sekali untuk secara akurat memprediksi kondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi ekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara lainnya. Apabila ini berlanjut, maka akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan kenaikan harga akibat permintaan yang menurun drastis atau bahkan ketidakadanya permintaan. Pengaruh sistem ekonomi Pancasila terhadap administrasi bisnis Indonesia. Pemikiran ekonomi Pancasila sebenarnya bukan hal yang baru. Pemikiran ekonomi Pancasila berhubungan langsung dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta. Ketika ia melihat secara langsung penerapan koperasi sebagai gerakan swadaya sosial. Koperasi yang dimaksud oleh Bung Hatta adalah koperasi yang dibentuk atas dasar perekonomian rakyat meliputi usaha mikro, makro, dan menengah. Dengan adanya koperasi, menjadikan masyarakat Indonesia terbebas dari kejenjangan sosial. Koperasi merupakan bagian dari administrasi bisnis yang memiliki tujuan bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat dari adanya kesenjangan sosial. Memang tujuan koperasi sendiri adalah untuk memakmurkan rakyat yang dimana adanya kaitan dengan ekonomi Pancasila dan administrasi bisnis. Contoh analisis kasus praktek politik dan sistem ekonomi yang mempengaruhi administrasi bisnis di Indonesia. Kasus korupsi dana bansos COVID-19 di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID meningkat semakin tajam. Di sisi lain, ironisnya ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangka Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah Indonesia. Kerusuhan ekonomi krisis finansial ini dilatar belakangi oleh keruntuhan ekonomi krisis finansial Asia tahun 1997. Adanya kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto dan juga dipicu oleh tragedi Trisakti yang hingga sampai saat ini masih dikenang, yang akibatnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh pada unjuk rasa 12 Mei 1998. Selain itu, kerusuhan ini juga menimbulkan tindak penindasan terhadap etnis Tionghoa. Beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian memprovokasi masyarakat dengan mengatakan bahwa etnis Tionghoa lah penyebab krisis moneter ini. Hal itu dikarenakan orang Tionghoa lah yang melarikan uang rakyat ke luar negeri, sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia sengsara dan kelaparan, dan sebagainya. Korupsi hasil penjualan Bulog 1,6 M modusnya. Dia, Sigit, menjual secara fiktif, mengeluarkan faktur penjualan secara terus-menerus, menjual jagung, beras, dan gula kepada perorangan. Ada juga perusahaan, merugikan keuangan negara sekitar 1,636 miliar.
Kasus korupsi yang dilakukan Sigit lanjut Rudi ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka sempat buron selama sekitar setahun. Penyidik baru meringkusnya di Bandung sekitar April 2019. Berkas penyidikan yang telah lengkap, seluruh alat bukti serta tersangka Sigit dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sigit akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Mojokerto untuk menanti masa persidangan. Sigit dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulannya, kegiatan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sudah dilakukan dari zaman kekuasaan Mesopotamia hingga sekarang. Administrasi ada karena timbulnya perkembangan dari masyarakat juga. Keterkaitan politik dengan administrasi bisnis adalah selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bisnis juga memiliki kajian tersendiri yang berkaitan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Pengaruh politik terhadap administrasi bisnis terbagi dua, yaitu pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Dan juga pemikiran ekonomi Pancasila sebenarnya bukan hal yang baru. Pemikiran ekonomi Pancasila berhubungan langsung dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta ketika ia melihat secara langsung penerapan koperasi sebagai gerakan swadaya sosial. Kasus praktik politik dan ekonomi Pancasila terdiri dari 3 kasus, yaitu kasus korupsi, dana bansos COVID-19, kerusuhan ekonomi krisis finansial, korupsi hasil penjualan Bulog 1,6. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 7. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Semoga dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.